Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Alma Fauzia Siva, dan hari ini saya akan membahas sebuah kasus yang mengguncang nurani bangsa. Kasus apa itu? Kasus yang tidak hanya menyisakan luka dalam bagi korban, tapi juga mengguncang kepercayaan kita terhadap pendidikan, agama, dan keadilan. Ini adalah tentang Heri Wirawan, seorang guru, seorang pemuka agama yang ternyata adalah pelaku kejahatan seksual akademik, seksual sistematik terhadap para santriwati di pesantrennya sendiri. Hari ini saya akan mengupas tragedi ini melalui 3 sudut pandang. Yang pertama fisiologis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama pandangan menurut perspektif fisiologis. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apakah makna kejahatan ini bagi nilai-nilai kemanusiaan kita? Setiap anak lahir dengan hak dasar untuk merasa aman, dicintai, dan dihargai. Itu bukan hadiah, tapi hak asasi manusia. Dalam kasus ini, hak-hak itu dirampas dengan cara paling keji. Heri bukan sekedar pelaku, ia adalah seseorang yang dipercaya, yang diserahi tanggung jawab mendidik, membimbing, dan menjaga. Tapi kepercayaan itu dikhianati. Dalam pandangan moral Kantian, setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Tapi bagi Heri, anak-anak itu hanya alat pemuas nafsu, bukan manusia, bukan murid, bukan amanah. Lalu bagaimana dengan keadilan? Keadilan bukan hanya menghukum. Keadilan sejati adalah mengembalikan martabat yang hilang, menegakkan kembali kemanusiaan yang diinjak-injak. Nah, kemudian pandangan perspektif sosiologis. Mari kita lihat dari sisi masyarakat. Kenapa ini bisa terjadi di sebuah pesantren? Kenapa gitu? Pesantren adalah tempat yang sakral. Guru atau kiai adalah tokoh yang dihormati, bahkan ditakuti. Hierarki yang sangat kaku menciptakan relasi kuasa yang timpang. Santri belajar untuk taat, bukan bertanya. Dan ketika pelaku adalah guru, kepatuhan itu berubah menjadi perangkap. Korban takut tidak dipercaya, takut dikeluarkan, takut dianggap memalukan, dan sebagainya. Karena apa? Karena di masyarakat kita ini, seksualitas adalah tabu, dan kekerasan seksual sering dibungkam demi nama baik. Tapi diam tidak pernah melindungi korban, diam hanya melindungi pelaku, dan tragedi ini membuat kepercayaan masyarakat runtuh. Orang tua jadi takut mengirim anaknya ke pesantren, komunitas muslim merasa dikhianati oleh simbol yang mereka percaya. Trauma yang ditinggalkan bukan hanya pribadi tapi kolektif. Menyentuh kita semua. Yang terakhir pandangan perspektif yuridis. Lalu bagaimana hukum menjawab tragedi ini? Heri dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal-pasal kekerasan seksual, dan hukuman tambahan kebiri kimia,
penyitaan aset, dan hukuman mati. Langkah ini tegas, tapi mari kita jujur, apakah sistem kita cukup tepat? Kasus ini membongkar sebuah Kasus ini terbongkar bukan karena sistem pelaporan yang baik, tetapi karena keberanian korban melapor. Keberanian yang seharusnya tidak perlu dibayar dengan rasa takut. Sistem pengawasan pesantren lemah. Tidak ada otoritas eksternal yang bisa mendeteksi atau mencegah kekerasan. Padahal pesantren adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Mengapa tidak ada pengawasan rutin? Mengapa suara korban begitu sulit terdengar? Vonis Heri memang berat, dan itu penting untuk memberikan efek jera. Tapi vonis berat saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah reformasi menyeluruh, sistem pelaporan yang aman, pengawasan yang ketat, dan pendidikan yang membebaskan, bukan menindas. Jadi kasus Heri Wirawan ini bukan hanya tentang satu pelaku. Ini tentang kegagalan sistematik. Secara fisiologis kita menyaksikan pengkhianatan terhadap nilai moral dan kemanusiaan. Secara sosiologis kita melihat betapa kekuasaan bisa membungkam korban, dan budaya diam bisa melenggangkan kekerasan. Secara yuridis ya, kita secara yuridis itu kita melihat bahwa hukum bisa tajam, tapi belum cukup cepat dan berpihak sejak awal. Kita semua punya tanggung jawab untuk mendengarkan korban, untuk memperbaiki sistem, dan untuk memastikan bahwa pesantren, sekolah, dan lembaga agama adalah tempat yang aman, bukan tempat predator bersembunyi. Karena apa? Karena anak-anak tidak boleh ditakut di tempat mereka belajar. Tidak boleh takut gitu. Berhak tumbuh dengan aman, berdignitas, dan penuh harapan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Selamat menonton dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.